kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, coba kalian lihat teman-teman kalian, apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk semua ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu di sini ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu, kenapa kita harus berdoa saat kita ingin memulai suatu kegiatan? Nah, dengan berdoa kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Sebelum belajar, agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu ya. Nah, sebelum belajar, coba kalian lihat terlebih dahulu sekeliling kalian. Ada sampah atau tidak? Tidak. Coba kita lihat pakaian yang kalian gunakan. Sudah rapi atau belum? Sudah. Nah, kenapa sih kita harus dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih? Karena kalau kita mempunyai kelas dalam keadaan rapi dan bersih, maka kita akan nyaman dalam sekolah tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya. Siapa yang suka menonton televisi? Siapa yang suka melihat majalah? Siapa yang suka melihat koran? Nah, ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian. Di dalam televisi, majalah, dan koran itu terdapat apa saja? Betul sekali, terdapat berita, iklan, komedi, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar iklan. Apa itu iklan? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin menceritakan sesuatu nih. Jadi, pada hari itu, pada suatu hari, Lani dan keluarganya mencari sebuah mesin cuci menggunakan selembaran iklan. Nah, lalu Lani bertanya kepada penjaga toko tersebut, "Bapak, apakah saya bisa memiliki mesin cuci seperti gambar ini?" Bapak penjaga pun menjawab, "Bisa. Yuk kita lihat barangnya." Nah, tadi Lani membawa apa? Iklan. Nah, coba kalian perhatikan.
iklan tentang apa? Tentang mesin cuci. Nah, coba nama dari mesin cuci ini apa? Nama mereknya? Benar sekali, nama mereknya itu adalah Resik. Coba sekarang ibu tanya lagi, kenapa kenapa mesin cuci ini diiklankan dan apa saja keunggulan dari mesin cuci ini? Nah, betul sekali, mesin cuci ini memiliki keunggulan yaitu adalah kapasitas 10 kg. Nah, jadi kalian udah tahu belum apa itu iklan? Nah, jadi iklan itu adalah suatu media yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, iklan itu bisa banyak bentuknya. Seperti yang ibu pegang ini merupakan iklan cetak yang biasanya terdapat di majalah dan di koran. Namun, ada juga iklan yang bisa ditayangkan di televisi dan radio. Nah, tadi kan ibu sudah bercerita ya, keluarga Lani datang ke tempat toko elektronik untuk membeli mesin cuci. Selanjutnya, mesin cuci yang tadi dipesan oleh keluarga Lani pun diantarkan oleh penjaga toko ke rumah Lani. Pada sore harinya, Lani membantu ibunya untuk membersihkan pakaian kotor menggunakan mesin cuci tersebut. Langkah pertama yang Lani lakukan adalah memasukkan pakaian, selanjutnya air, dan yang terakhir adalah deterjen. Setelah semuanya masuk, mesin cuci tersebut dinyalakan. Setelah mesin cuci itu berhenti, apa coba yang terjadi pada airnya? Nah, air tersebut tuh berubah menjadi keruh, tidak bening seperti yang awal. Karena air tersebut menjadi keruh disebabkan oleh percampuran antara air, deterjen dengan kotoran. Sehingga campuran ini tuh disebut apa? Campuran ini tuh disebut dengan zat campuran. Nah, kalau deterjennya saja itu disebut dengan zat tunggal. Jadi ada dua zat ya di dalam air itu, ada zat campuran dan ada zat tunggal. Nah, zat tunggal itu tuh adalah materi yang sejenis atau satu materi. Jadi kayak deterjennya aja, selanjutnya airnya saja. Nah, itu disebut dengan zat tunggal. Kalau misalnya dua-duanya dicampurin, itu disebut dengan zat campuran. Nah, tadi kan contoh dari zat tunggal itu adalah air dan deterjen. Di sini ibu punya beberapa contoh lain dari zat tunggal. Yang pertama itu ada terigu. Terigunya aja ya, tidak dicampur dengan air. Nah, selanjutnya ada gula. Selanjutnya ada kopi. Nah, yang lain juga ada minyak. Nah, ada juga yang lain yaitu adalah garam. Nah, jadi tadi itu benda-benda tadi itu adalah zat tunggal atau zat satu atau zat sejenis. Jadi cuma satu yang sejenis seperti itu. Nah, kalau tadi airnya bercampur. Nah, campuran itu atau zat campuran itu terbagi menjadi dua, ada homogen dan heterogen. Ibu tulis ya, zat campuran. Ada homogen dan ada juga heterogen. Nah, apa Bu maksud dari homogen ini dan heterogen yang ini? Jadi, homogen itu adalah zat campuran dari dua zat tunggal atau lebih tapi bercampur menjadi satu. Contoh dari zat campuran homogen itu antara lain adalah, nah, apa ini? Ini adalah air teh. Nah, air teh ini merupakan dua gabungan zat tunggal. Ada air dan teh. Nah, kenapa bisa dibilang dengan homogen? Karena campuran dari dua zat tunggal itu bercampur dengan rata, tidak terpisah. Terlihat ya, tidak ada tehnya, hanya terlihatnya seperti air dan air teh seperti itu. Nah, ada lagi contohnya.
yaitu adalah di sini Ibu punya apa? Garam. Yang kedua, Ibu punya air. Kita campurkan ya. Selanjutnya kita aduk. Nah, terlihat ya, air garam ini bercampur dengan rata. Tidak terpisah antara garamnya dengan airnya. Dia bercampur. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari zat campuran homogen. Jadi, zat campuran homogen itu apa? Zat campuran homogen adalah campuran zat tunggal yang bercampur merata, sempurna. Nah, selanjutnya kita juga belajar zat campuran heterogen. Nah, contohnya apa aja, Bu? Zat campuran heterogen itu. Yang pertama, nih, di sini Ibu punya apa? Air lagi. Nah, di sini Ibu punya minyak. Kita campurkan ya. Kita buktikan. Nah, kita aduk. Coba, dia bercampur atau tidak? Tidak ya, tetap terpisah antara minyaknya dan airnya. Terlihat ya, minyaknya dan airnya. Nah, zat campuran heterogen berarti adalah zat campuran yang tidak bercampur dengan sempurna atau tetap terpisah antara satu zat tunggal dengan zat tunggal lainnya. Ada contoh lain nggak, Bu? Nah, di sini tuh Ibu juga punya campuran antara kopi dengan air. Kita campurkan ya. Coba di sini sembari Ibu tuang, siapa yang suka minum kopi? Wah, kalian anak-anak suka minum kopi ya. Nah, kita aduk. Coba, dia bercampur dengan merata atau tidak? Tidak ya, karena kopinya punya ampas, ada ampasnya. Berarti kopi dengan air itu merupakan zat campuran heterogen karena tidak bercampur dengan sempurna atau masih terlihat antara si kopinya dengan airnya. Seperti itu. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi tadi tuh kita belajar ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu adalah materi yang sejenis seperti apa tadi? Benar, air. Selanjutnya deterjen. Selanjutnya ada gula, ada kopi dan lain sebagainya. Dan di sini juga Ibu punya, kita juga belajar zat campuran. Zat campuran itu terbagi menjadi dua, ada heterogen dan homogen. Kalau heterogen adalah zat campuran yang tidak merata dengan tidak sempurna. Kalau homogen adalah zat campuran yang merata dengan sempurna. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa kerjakan tugas yang akan Ibu berikan berikut ini. Nah, masih pada semangat gak sih? Masih ya, harus semangat belajarnya karena sebentar lagi kita akan selesai. Sebelumnya, kita tepuk semangat yuk bareng-bareng. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, alhamdulillah ya, materi pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian perhatikan sekitar kalian, apakah ada sampah?
Kalau ada, kalian bersihkan ya. Dirapikan dulu. Nah, sudah rapi. Sekarang kita berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.